Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini sekali lagi Allah mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat hadir pada majelis pengajian pagi hari ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Khilafah Al-Baghdadi dalam pandangan para ulama, saya perlu mengingatkan sekali lagi bahwa paling tidak ada sebagian di dalam tubuh Daulah Khilafah Al-Baghdadi orang-orang yang mempunyai ghayah yang benar, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai hadaf yang benar, yaitu dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi pertimbangan kita. Ya. Perbedaannya pada persoalan wasail, sarana prasarana, ya. Jadi bagaimanapun juga kalau ditimbang, ya, walaupun kita tidak tahu sejauh mana di lapangan ya ukuran madharatnya, tetapi kalau ditimbang jelas Amerika dan sekutunya, termasuk di dalamnya adalah para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin yang mendukung ide Amerika dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin, itu jauh lebih berbahaya daripada Daulah Khilafah Al-Baghdadi itu sendiri. Ini menjadi catatan, ya, ini menjadi catatan. Jadi supaya kita tetap adil. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa kajian ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun dan membela siapapun. Kalau harus ada yang kita bela adalah kebenaran, ya. Oleh karena itu, pada kajian yang pertama kita sudah sampaikan, yaitu upaya kita untuk meneliti di antara sekian pendapat para ulama ini yang berhubungan dengan masalah timbangan syariat. Ya. Kita sudah sampaikan pendapat Syekh Dr. Hani Asibai berdua, ya. Walaupun beliau punya pendapat sendiri terpisah dan Dr. Thorik Abdul Halim punya pendapat terpisah, tapi yang kita pilih adalah pendapat beliau berdua bersama-sama, kesepakatan muttafaq alaih, ya. Kemudian kita mengambil dari para ulama ahli hadis, ya, di mana para ulama ahli hadis itu ya sebagiannya berada di penjara pemerintah
Saudi hari ini, karena mengingatkan pemerintah Saudi tentang bahayanya Amerika berada di Jazirah Arab. Kita pahami bahwa ulama ahlul hadis itu menurut Imam Ahmad rahimahullah paling tidak, dan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah itu paling tidak dua itu berpendapat bahwa ahlul hadis itu merupakan inti daripada At-Taifah Al-Mansurah. Sementara kita tahu At-Taifah Al-Mansurah itu merupakan inti daripada Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah merupakan inti daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan bagian paling penting dari ummah muslimah, kaum muslimin. Ummah muslimah merupakan bagian paling penting dari kehidupan. Ya. Ketika sudah tidak ada orang Islam lagi, kehidupan ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perkara sangat penting. Kita sudah mencoba untuk menyampaikan kajian secara sistematis dan adil. Pada kajian yang pertama kita coba bawakan sekali lagi timbangan syar'i yang diberikan oleh para ulama tentang daulah khilafah al-Baghdadi. Kemudian pada kajian ini kita insya Allah akan usahakan yang berhubungan dengan kenyataan di lapangan, sebab ini penting ya, realita waqi'i yang terjadi pada jihad Syam pada umumnya, Irak pada khususnya, dan Syria pada khususnya. Tentunya yang bisa menimbang dalam persoalan ini adalah para mujahid yang terlibat langsung dengan jihad yang ada di Syam. Apa akibat yang dirasakan oleh para mujahid dan jihad itu sendiri di Syam sebelum kehadiran daulah khilafah al-Baghdadi dan setelah kehadirannya? Apakah setelah kehadirannya akan membawa kebaikan bagi jihad dan mujahidin di Syam atau sebaliknya? Tentunya yang bisa merasakan adalah para pelaku jihad di lapangan. Sebenarnya data tentang ini banyak sekali, baik dari ikhwan-ikhwan kita yang langsung ke sana. Ikhwan kita itu ya tidak mesti dari jamaah kita ya, tapi para mujahid yang datang langsung ke sana dari Indonesia yang telah memberikan testimoni ya, pernyataan baik tertulis maupun melalui video-video ya, melalui media sosial ya. Tetapi kita tidak mengambil itu, kita mengambil dari apa yang ada di dalam buku ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengambil yang pertama yaitu dari Syekh Dr. Iyad Qunaibi ya. Ini termasuk yang sejak awal terlibat dalam jihad di Syria pada khususnya, Syam pada umumnya. Bisa merasakan sendiri bagaimana ya akibat ya, kita tidak menilai baik atau buruk lebih dahulu, biarlah kita nanti kaji lebih jauh ya. Akibat yang ditimbulkan dengan lahirnya ISIS, nah, kemudian yang berubah menjadi daulah khilafah al-Baghdadi. Pada buku terjemahan pada halaman 207 ya, pada buku terjemahan. Pada buku berbahasa Arabnya pada halaman 123. Menarik sekali. Judul awalnya, kenapa kita berbicara tentang deklarasi khilafah al-Baghdadi? Ya. Kenapa? Kita sudah diam sekian lama tentang deklarasi khilafah. Ya. Kita diam dan mendoakan kebaikan. Tetapi akhirnya harus berbicara. Ya. Sebagaimana kita sampaikan pada kajian yang lalu, takhirul bayan indal hajah la yajuz. Menerangkan sesuatu ya, yang harus diterangkan. Tetapi kemudian keterangan itu diakhirkan. Takhirul bayan, menunda keterangan pada saat dia diperlukan, itu tidak boleh menurut ketentuan syariat. Jadi kita harus
dituntut oleh syariat untuk menerangkan kepada kaum muslimin, tapi secara adil siapa dan bagaimana dalam pandangan syariat, dan siapa dan bagaimana dalam pandangan realita tentang Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Ini penting. Sekali lagi kita tidak mencoba untuk menyenangkan Amerika atau budak-budak Amerika yang ada di Indonesia, apapun namanya, ya. Sebab sekali lagi menurut beberapa ulama yang kita temui, konon ya, ada sudah, kalau Amerika itu membawa tentara salib, konon ada orang di Indonesia ini yang sudah menjadi bagian daripada prajurit tentara salib, ya. Investigasi para ikhwan yang jujur di Tolikara jelas, ya. Investigasi ikhwan yang jujur di konflik Ambon dan Poso jelas. Tetapi ada yang lebih jelas, tapi kita tidak pernah berani mengatakan, ya. Yaitu pada bidang keamanan, bidang ekonomi, dan bidang publikasi. Ada tentara-tentara salib yang menduduki pos-pos itu, ya. Tiap hari disebut dengan pujian yang setinggi langit, tapi dia bagian daripada prajurit salib itu sendiri. Nah, ini perlu diwaspadai, ya kan? Menarik sekali, ya. Silakan. Di sini disebutkan la budda ayyafhama, ya, al-intifaiyun wal atifiyun limadza natakallamu an i'lanil khilafah. Menarik. Ini seakan-akan mau menjelaskan tentang apa adanya Daulah Khilafah Al-Baghdadi itu ada sesuatu yang berat sekali, ya. Kalau tidak ada perkara-perkara yang lebih memberi madarat kepada jihad dan mujahidin di Syam, barangkali para mujahidin ini akan berdiam diri, ya. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Diterjemahkan, orang-orang yang reaktif dan emosional harus mengetahui kenapa kita berbicara tentang deklarasi khilafah Al-Baghdadi tentunya. Sebagian orang aktivis yang juga menurut saya reaktif dan emosional, ya kan, mengatakan bahwa kita terlambat, mereka sudah lebih dahulu, ya. Tidak menurut saya. Sebab yang lebih dahulu itu bisa jadi diperalat, ya, sadar atau tidak sadar, ya. Tetapi kita tidak mau diperalat dalam masalah ini oleh siapapun, ya. Kita menerangkan tentang kondisi Daulah Khilafah Al-Baghdadi secara syar'i dan waqi'i dikarenakan karena kita memang harus membela jihad dan mujahidin secara umum. Kita berbicara tentang deklarasi ketika hal itu membuahkan kebatilan. Menarik sekali, ya, kalimatnya. Jadi kalau tidak membuahkan kebatilan, kita tidak membicarakan itu. Nata'ij batilah kalimatnya, ya. Diterjemahkan membuahkan kebatilan. La taziduna 'anil nasri al-mansudi illa bu'dan, ya. Tidak menambah bagi kami, maksudnya jihad dan mujahidin di Syam, dari pertolongan yang diharapkan, kecuali pertolongan yang diharapkan itu makin jauh. Jadi kehadiran Daulah Khilafah Al-Baghdadi itu makin menjauhkan jihad dan mujahidin dari pertolongan yang diharapkan untuk jihad dan mujahidin di Syam itu sendiri.
Maka di sini kami harus jelaskan pokok kebatilan tersebut, yang mana di atasnya tumbuh cabang-cabang dan buah yang batil pula. Di sini kami sebutkan dua di antara buah itu yang telah diumumkan secara langsung atau diumumkan melalui berbagai media mengenai hal itu. Yang paling mendasar adalah ibtalu al-jama'at wa tanzimat al-qa'imah ala sughuri jihadin. Ini yang paling mendasar, ya. Yaitu menganggap batil semua jamaah dan tanzim-tanzim yang berada di medan-medan jihad. Ini bahkan tidak hanya di Syam, ya, di seluruh dunia Islam, ya. Di seluruh dunia Islam, di Somalia, di Yaman, di Dagestan, di Filipina, di Indonesia. Kalau ada jamaah jihad di Indonesia, ya, tidak pernah ada yang ngaku soalnya, ya. Lalu memaksa mereka untuk taat kepada orang-orang yang diakui sebagai Amirul Mukminin. Hal itu dipenuhi oleh orang yang menganggapnya khilafah dan ditolak oleh orang-orang yang menganggapnya bukan khilafah. Maka ini berakibat memecah belah barisan di medan jihad dan melemahkannya dengan seruan yang batil. Bukan menyatukan kalimat sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang tertipu dengan siar-siar yang ada. Ini terasa di dunia Islam aja, ikhwan, ya. Orang-orang yang lurus menurut penilaian kita tentunya itu sudah memberikan pernyataan yang banyak sekali di media sosial bagaimana mereka menangisi persoalan ini, ya. Kemudian yang kedua, meletakkan nas-nas hadis Nabi bukan pada tempatnya, ya. Seperti hadis Nabi tentang man atakum wa amrukum jami'un. Di sini begitu. Ala rajulin wahidin yuridu ayyashukka, ya, syakka yashukka asakum au ayyufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Muslim, ya. Barang siapa yang datang kepada kalian, di sini saya ikut terjemahan di sini saja, ya. Siapa saja yang datang kepada kalian, sedangkan urusan kalian berkumpul pada satu orang, ya. Orang itu datang tentunya dalam rangka memecahkan tongkat kalian atau memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah ia. Hadis ini kemudian diterapkan bahwa yang disebut dengan jamaah kalian itu daulah khilafah al-Baghdadi. Jadi barang siapa yang mencoba untuk, ya memecah dalam pengertian yang paling dasar kesatuan jamaah daulah khilafah al-Baghdadi, maka mereka memakai dalil ini, halal, boleh dibunuh, bahkan harus, karena perintah faqtuluhu. Sementara di sini yang dimaksud dengan jamaah dalam hal ini adalah umat, pengertian para ulama, ya. Kemudian kalau dipertanyakan lebih jauh, ya, dulu sudah pernah kita terangkan dan nanti akan diterangkan lagi. Bukankah kehadiran daulah khilafah al-Baghdadi itu yang justru datang kepada jamaah yang ada untuk memecah belah? Bukankah justru itu? Mereka datang kepada Taliban yang sudah bersatu kemudian berpecah. Mereka datang ke Yaman, ke Somal, mereka datang ke Dagestan dan yang lain-lain, ya. Di negeri-negeri Afrika Utara, mereka datang ke Filipina, ke Indonesia. Kemudian yang sudah ada jamaah kemudian menjadi pecah.
Akhirnya jamaah Daulah Khilafah Al-Baghdadi itu ya, orang-orang yang bergabung dengannya itu adalah orang-orang yang keluar dari jamaah-jamaah jihadiyah yang ada. Ini nanti pembahasannya lebih jauh lagi di belakang. Saya baca satu hadis ini saja. Sebagian orang yang berakal lemah mungkin menyangka bahwa urusan umat ini telah berkumpul pada seseorang yang diakui olehnya sebagai khilafah, dan mereka berkeyakinan bahwa kekhalifahan itu didapatnya dengan cara yang syar'i. Kemudian ia membangun di atas itu semua legalisasi pembunuhan terhadap siapa saja yang memecah barisan khilafah, maksudnya dalam arti khilafah Al-Baghdadi. Lalu apa pengertian yang tepat dari memecah belah barisan pada keadaan seperti ini? Ia dibiarkan kepada ijtihad setiap orang. Lampu hijau diberikan menurut kepentingannya dengan menggunakan peluru timah dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya tanpa martabat, dengan cara memunculkan seruan yang menggugah semangat dan mengaduk-aduk perasaan agar lingkungannya di dalam daulah menjadi subur untuk praktek-praktek keburukan. Ini akibat buruk ayat ikhwan. Ini menarik sekali. Kalau yang menguasai bahasa Arab, saya anjurkan untuk juga membaca bahasa Arabnya, lebih mengena, ya. Maka menurut ijtihad sebagian orang-orang bodoh ini, kalimatnya jelas, ya. Di sini di'aful uqul, ya, orang-orang bodoh. Siapa saja yang memandang daulah khilafah ini tidak sesuai dengan petunjuk hingga ingin meninggalkannya, maka ia dianggap telah memecah barisan. Jika sebagian orang di suatu wilayah berbai'ah dan yang lain tidak berbai'ah, maka mereka yang menolak itu dianggap sebagai pemecah belah barisan. Bahkan hanya sekadar mengabarkan atau menyebarkan makalah yang mengorek tentang khilafah, sebagian mereka langsung menghidangkan kepada saya tentang hadis, bunuhlah ia bagaimanapun keadaannya. Alasannya, dengan makalah tersebut saya telah memecah belah barisan menurut pemahamannya yang sakit. Fahmuhu al-marid. Jadi ada berapa sudah kesimpulan yang diambil oleh beliau, ya. Keputusan untuk menetapkan bahwa siapa yang tidak berbai'ah kepada daulah khilafah itu sebagai pemecah belah, itu menurut beliau ini dilahirkan dari orang-orang yang lemah akal, ijtihad orang-orang yang lemah akal. Kemudian dari pemahaman yang sakit. Ini luar biasa ya ikhwan. Ya. Lemah akal, pemahaman yang sakit. Kemudian pembahasan yang kedua, limada tandimud daulah harisun ala tahribi ayatil lahdati najahil lil mujahidin. Kenapa Tandim Daulah Al-Baghdadi berambisi untuk menyabotase setiap kesempatan kemenangan yang akan diraih para mujahidin? Ya lehwah di lapangan, wah kita bisa mengumpulkan banyak sekali ini, ya kan? Bagaimana kalau ada sekelompok mujahidin dari bendera lain selain bendera Khilafah Al-Baghdadi menuju kepada satu sasaran milik dari pemerintah Bashar Assad gitu. Bagaimana kemudian kalau memang sudah ada harapan akan memberikan kemenangan, akan dihadang oleh pasukan dari Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Itu fakta-fakta di lapangan banyak sekali, ya. Akar permasalahannya, wahai saudaraku, terdapat pada keyakinan pokok yang ada pada mereka, yaitu
Mereka meyakini dengan pasti bahwa semua proyek umat yang sukses dan akan membuat umat ini berkumpul di sekitarnya, menurut pandangan mereka, hal itu akan menyebabkan kegagalan proyek mereka. Jelas ya. Ini menurut saya talbis ya. Apa ya? Iblis itu masuk ke dalam hati, pikiran lebih dahulu ya, hati lebih dahulu, pikiran, kemudian terhadap proyek ya. Proyek itu kan tingkah laku, rencana. Dari sekelompok orang yang, atau seseorang dan sekelompok orang tentunya yang mempunyai semangat luar biasa ya. Kemudian iblis itu membisikkan ya, kalau urusan ini tidak di tangan kamu, urusan ini tidak akan selesai. Kemudian karena orang yang dibisiki ini dalam posisi sulit ya, dalam posisi sulit, artinya tidak dalam posisi mempunyai satu pengaruh, mempunyai satu wilayah, maka dia harus menyingkirkan siapapun yang dalam posisi mempunyai pengaruh dan mempunyai wilayah. Dan itu terjadi tidak hanya di Syam, terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia, dan itu terjadi pada skala pribadi, fardiyah maupun pada skala jama'i. Ya. Dan itu mengerikan ya Leswa. Ya. Pada skala pribadi, kalau ada seseorang, ya, dia mempunyai kedudukan yang baik karena memang kebaikannya, ya, orang banyak berkumpul padanya. Karena memang orang banyak itu menyaksikan kebaikannya yang tidak disaksikan oleh orang banyak tentunya, selain kelompok yang datang itu. Kemudian ada orang ya ingin duduk di tempat itu, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana dia memfitnah orang ini, ya kan? Mendiskreditkan orang ini, menghalangi orang ini untuk dimuliakan oleh orang banyak, supaya dia bisa menggeser dan dia kemudian menduduki posisi itu. Oh, itu kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime ya di situ. Ya. Itu bahaya sekali ya Lekwa. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati dalam masalah ini. Munculnya suatu qiyadah Islamiyah yang meraih kesuksesan dan tidak berbaiat kepada daulah khilafah akan mengancam legalitas kekhalifahan palsunya yang seharusnya menjadi pemimpin tunggal. Oleh karena itu mereka berambisi untuk menghancurkan setiap kesempatan menang yang dimiliki oleh jamaah yang lain, ya. Bagaimana tidak, sedangkan mereka berpandangan hanya mereka saja yang mewakili Islam yang benar. Ini menarik sekali. Artinya apa? Dr. Iyad Kunaibi ini dibesarkan di lapangan ya. Jadi membaca sesuatu yang tidak banyak dibaca oleh orang yang membaca kitab saja. Ini menarik sekali. Itu di lapangan ya, bukan hanya di lapangan jihad, ternyata di lapangan politik apa ini sekuler juga terjadi hal seperti itu, ya kan? Tetapi kalau itu terjadi di lapangan politik sekuler itu biasa, ya, itu tabiatnya. Tetapi kalau itu terjadi di lapangan jihad itu luar biasa, karena bukan tabiat jihad seperti itu, ya, bukan tabiat jihad seperti itu. Jadi ini maka nanti ada kajian bahwa daulah khilafah al-Baghdadi itu mengambil politik yang tidak syar'i, mengambil cara berpolitik partai Ba'ath, politik liberal itu tadi, dengan cara seperti ini. Ya. Ada kajiannya di banyak tempat, nanti silahkan dibaca sendiri. Jadi ini ayolah ikhwah, ini memberi pelajaran kepada kita sekalian, ya, supaya kita juga berhati-hati. Artinya bahwa kalau hubungannya dengan jihad, jihad itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, manhajnya harus berlandaskan kepada tuntunan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wasailnya, sarana prasarananya harus mengikuti tuntunan Allah. Ya. Berkali-kali diingatkan oleh para
pengasah jihad abad 20 dan 21 ini ya. Mulai Dr. Abdul Azam rahimahullah sampai kepada Syekh Usama bin Laden rahimahullah, Dr. Atiyatullah rahimahullah dan seterusnya, diingatkan bahwa jihad hanya bisa ditegakkan kalau ya manhajnya Rabbani, wasailnya Rabbani. Kalau tidak, itu hanya politik sekuler yang dibungkus dengan kalimat jihad. Hati-hati. Ya, sementara kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menerapkan politik sekuler, ya, bisa masalah besar. Pemahaman seperti di atas akan membantu Anda untuk memahami paham takfir dan menjatuhkan lawan, dan membantu dalam memahami apa yang mereka perbuat di negeri Syam, Afghanistan, Libya, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat dilihat dalam hal kerakusan kekhalifahan mereka itu untuk mengambil baiat dari Kaukasus, Afghanistan, Libya, dan Maroko hingga Maroko. Sedangkan ia sendiri belum membebaskan para muslimah yang dinodai di penjara Aleppo yang berdekatan dengannya. Ini menarik sekali kalimat ini, ya. Rakus ya kalimatnya. Iya, memang rakus ya. Kalau diterjemahkan di kamus memang haris ya. Hak rok sot itu memang rakus. Ya. Jadi ada langkah-langkah yang dilompati tentunya ya kan. Ja'a al-ghawthu lil Amerikan min khilafatil Baghdadi fi Afghanistan. Jadi dari awal sekali lagi Dr. Iyad Qunaibi ini melihat realita ya, sekali lagi. Datanglah bantuan kepada Amerika dari Khilafah al-Baghdadi di Afghanistan. Bukan hanya di Afghanistan sebenarnya, ya, di mana-mana. Tetapi kenapa fokus pembicaraannya Afghanistan? Karena Afghanistan adalah imarah pertama, imarah Islamiyah pertama, ya, setelah mampu menumbangkan kekuasaan superpower Rusia, ya, yang ada di dunia Islam ini, ya kan? Kalau Khilafah al-Baghdadi, yaitu kekhalifahan didirikan di atas apa? Belum mengalahkan siapa-siapa, ya. Belum mengalahkan siapa-siapa. An-Nasru itu setelah Fathu Makkah, ya. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW walaupun bisa mendirikan negara Islam di Madinah, tapi kalau Makkah belum ditundukkan, maka belum An-Nasru. Nah, jadi Khilafah al-Baghdadi menegakkan kekhalifahan di atas puing-puing kekuasaan. Siapa yang ia tumbangkan? Tidak ada, ya. Tetapi kalau imarah Islamiyah Afghanistan jelas, ya kan? Dan seterusnya. Tapi ini maksud arah daripada ya kajian Dr. Iyad Qunaibi mengingatkan kita ke sana. Dahulu di Afghanistan kita lama menunggu-nunggu dengan penuh kesabaran hengkangnya koalisi internasional dari Afghanistan, dan kami katakan kepada seluruh manusia setelah itu akan berdiri dengan izin Allah satu daulah yang mulia untuk kaum muslimin di negara itu, dan hancurlah reputasi militer Amerika. Ya, Amerika sudah putus asa ya Leva, menghadapi Taliban yang bersatu pada waktu itu. Ya, sudah putus asa. Mereka memang berhasil membunuh banyak sekali tokoh-tokoh mujahidin, ya kan, dan menangkap serta mengirim mereka ke Guantanamo. Ya. Tetapi itu tidak menyurutkan, ya,
Kalau kita mengikuti video-video terakhir, ya, video-video terakhir dari operasi yang dilakukan oleh Taliban, itu menggembirakan sekali. Ya. Silahkan nanti ya. Selanjutnya hari ini mungkin warisan kemuliaan, nanti mungkin. Cuman kalau Taliban bahasanya bahasa Pashto ya, agak susah juga bahasa Pashto. Ya. Bahasa Pashto kayak orang ngudek es buah itu susah, glek itu susah. Saya juga sebagian tidak paham. Kalau pas bahasa Parsi sekian persen ngerti, tapi kalau bahasa Pashto susah sekali. Ya. Saat itu saya katakan, terlintas dalam benak saya bahwa Amerika dan sekutunya akan berbuat sesuatu sebelum mereka hengkang untuk menjaga atau menutupi muka mereka dan memalingkan semua mata dari hengkangnya mereka yang hina itu dari Afghanistan. Ya. Jadi ini sebelum Daulah Khilafah ini dideklarasikan, kondisi jihad Afgan itu sungguh menggembirakan bagi jihad dan mujahidin itu sendiri. Pada saat-saat susah karena terjadi peperangan sengit antara Taliban dan Amerika beserta sekutunya itu, datanglah bantuan dari Khilafah al-Baghdadi yang palsu. Khilafahnya yang palsu, ya. Namun sayangnya ternyata bantuan itu untuk orang-orang kafir dan menjadi musibah bagi kaum muslimin. Banyak personal di Afghanistan yang tertipu dengan al-Baghdadi pada rilisan mereka berjudul wa yaumaidin yafrahul mu'minun. Mereka menuduh Taliban telah bersekutu dengan intelijen Pakistan untuk melawan mereka, yaitu kekhalifahan. Lalu mereka mengumandangkan perang kepada Taliban dan mengancam dengan keras atas terbunuhnya teman-teman mereka dalam pertempuran yang mereka langsungkan melawan Taliban. Mereka bermaksud membunuh Mullah Umar dan berhujjah dengan hadis, apabila ada dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang akhir di antara keduanya, dengan anggapan bahwa al-Baghdadi adalah khalifah sah yang wajib didengar dan ditaati. Tentara al-Baghdadi dan al-Adnani di majelis-majelis mereka mengumandangkan, sampaikan salamku kepada Taliban, negeri yang ditolong. Negeri yang ditolong. Maka ketika kekhalifahan mereka yang palsu itu telah meluas ke Afghanistan dan Taliban dijadikan sebagai rivalnya, seketika itu Taliban dianggapnya sebagai anti intelijen. Seperti biasanya ujung-ujungnya mengarah kepada tuduhan murtad, karena itu adalah tuduhan yang sudah terkemas dan siap saji dihidangkan bagi siapa saja yang menentang mereka. Jika saja Taliban yang sudah membuat Amerika geram disebut sebagai anti intelijen Pakistan, lalu perbuatan mereka yang telah menikam kaum muslimin di punggung mereka saat berperang melawan musuh yang sebenarnya dikatakan apa? Menarik sekali, yaitu kalimat yang disebut dengan menikam punggung kaum muslimin. Ta'ana, ya, yat'anunal muslimina fi dhuhurihim. Ta'ana, ya, menikam. Ini ungkapan-ungkapan yang dalam bahasa pelaku jihad di lapangan, kalimat-kalimat yang sungguh sangat impresif, ya, sangat apa ya, berangkat dari satu perasaan yang dalam gitu. Sudah tadi disebut sebagai para pengambil keputusannya berijtihad, ya, itu terdiri dari orang-orang yang lemah akal, kemudian pemahamannya sakit. Ini akibat dari itu semua melahirkan satu perbuatan menikam punggung kaum muslimin. Ayo lewah, bayangkan, itu luar biasa, itu keburukan yang luar biasa di dunia jihad ini. Di dunia pergerakan jihad saja kita bisa tahu, ya kan? Ya.
Di dunia pergerakan jihad, orang yang jari telunjuknya pernah menunjuk ya seorang ikhwannya, ya, menunjuk seorang ikhwannya, kemudian membimbing taghut untuk datang ke situ. Kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang benar, itu saja satu aib yang luar biasa kan. Bayangkan seorang mujahid yang sungguh-sungguh itu, ya, beberapa di Indonesia di akhir hayatnya itu kita tanya, apa yang membuat Anda menyesal dan tidak menyesal tentunya. Betapa itu rata-rata jawabannya banyak sekali yang membuat saya menyesal. Saya kurang bersungguh-sungguh, ya. Saya belum mewariskan pikiran-pikiran ini kepada generasi yang akan datang. Tetapi satu hal yang membuat saya tidak menyesal dalam jihad ini, bahwa jari telunjuk saya tidak pernah menunjuk satu ikhwan pun untuk memudahkan taghut itu menangkapnya. Itu yang luar biasa, ya. Dan itu paling berat, ya kan, itu paling berat. Lebih baik jari telunjuknya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus mulutnya yang berbicara, mulutnya dibikin bisu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara, ya kan? Mungkin dengan sakit, ya kan? Itu paling buruk. Di hari ketika Qiyadah Taliban sedang memerangi imperium-imperium besar seperti Rusia, Amerika dan sekutunya, saat itu Qiyadah Tanzim Daulah belum terpikirkan untuk ada dan belum disebut, ya, belum ada. Ini saja jika kita meyakini riwayat sejarah, maka mereka dulu berada di barisan tentara Partai Ba'ath Irak. Lalu tiba-tiba saja mereka datang untuk meragukan Taliban akan loyalitas mereka. Sungguh, jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Menarik sekali. Kita bisa merasakan perbedaan ketika para ulama Saudi, ya, yang ada di penjara Saudi memberikan timbangan-timbangan syar'i, sama kita bandingkan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mujahid yang langsung berinteraksi di lapangan di Syam. Kita bisa merasakan perbedaan kalimatnya. Kalimat-kalimat yang disampaikan ini lebih menyentuh kepada perasaan, intensif sekali. Nah, kita memang harus seimbang dalam masalah ini, ya. Maka kajian ini kita taruh di belakang, ya, supaya kita memahami timbangan syar'inya lebih dahulu. Itu mendasar. Kemudian berdoa beliau, ya Allah, angkatlah musibah bernama Tanzim al-Baghdadi dari kami. Allahumma rfa'anna bala'a Tanzimil Baghdadi. Doanya sampai begitu. Ayo al-ikhwah, kalau mujahid, apalagi tokoh mujahid ini sudah berdoa, maka dia tidak berdoa di buku. Itu nanti ada daurah, ya. Kemudian ada kunut nazilah. Itu salah satu di antara doanya ini. Ya. Ya. Allahumma rfa'anna bala'a Tanzimil Baghdadi. Menarik sekali. Di kalangan mujahidin di Indonesia mestinya ada, ya kan? Satu daurah, kemudian kunut nazilah, Allahumma rfa'anna bala'a Densus 88 wa BNPB, harusnya gitu. Iya, mendasar itu.
Itu doa moderat. Doa moderat. Allahumma rfa'anna, ya Allah angkatlah dari kami bala, ya, cobaan, ujian, malapetaka, Densus dan BNPT. Itu doa moderat. Doa yang ekstrim, Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Ya kan? Itu doa yang ekstrim. Ustadz mengajarkan yang mana? Saya tidak mengajarkan, saya memberitahu. Ya. Kalau yang kedua itu artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, ya Allah hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah para pemimpin keduanya dari kebaikan. Kalau bahasa laknat itu kan menjauhkan dari kebaikan. Itu bala ayo lewat ya. Tapi kalau Anda mau netral ya, tidak ditangkap polisi, Allahumma rfa'anna bala'a BNPT wa Densus 88, itu adil. Ya Allah angkatlah dari kami bala ujian BNPT dan Densus 88. Iya. Bala itu ayo lewat. Ya, itu lebih buruk dari vaksin palsu. Ya, bala. Sebab vaksin palsu paling orang mati. Ini mempengaruhi pikiran seumur hidup. Ya, dia menuju ke neraka tapi merasa menuju ke surga. Coba, itu masalah besar. Untuk ini siapa yang tidak setuju, mari kita diskusi. Coba. Ya. Ini tawaran terbuka kepada BNPT dan Densus 88. Mari kita diskusi terbuka dalam masalah ini. Ya. Diskusi dengan ilmu ya, bukan dengan pistol dan borgol. Diskusi dengan ilmu. Sebab apa? Kalau memang kita jujur kepada manusia, kenapa kita harus menyembunyikan sesuatu? Ya kan? Ya. Mari kita diskusi dengan jujur. Ya. Selalu kan 4 syarat kan diskusi ya. Beradab. Ya, beradab itu paling penting ya kan. Logis, argumentatif, komunikatif dan dialektis ya. Jangan tergesa-gesa. Mari. Tawaran terbuka, tawaran ya, saya menggunakan kalimat tawaran. Ramadan ini bukan tantangan. Ya Allah, angkatlah musibah bernama Tantip al-Baghdadi dari kami. Ya, kalau ini senang BNPT. Tapi kita tidak bermaksud menyenangkan manusia, sebab kita tidak mencari keridhaan manusia. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah tercapai. Sulit mencari keridhaan manusia, itu lebih mudah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya jelas. Ya. Iya kan? Ridhon nas itu ghayatun la tudrak ya lehwa. Ya. Keridhaan manusia itu satu tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Repot, ya, repot sekali. Ya. Maka untuk urusan ini diatur syariatnya, ya, bukan keridhaan manusia, diatur syariatnya, ya kan. Suami memenuhi hak istri, istri memenuhi hak suami, ada, ya kan. Kalau istri sudah memenuhi hak dan kewajibannya, ya, memenuhi hak suami, kewajibannya terhadap suami, suami masih tidak ridho, jangan dipakai hadis. Seorang istri tidak diterima sekian lama sholatnya, kalau dia tidur dalam keadaan suaminya tidak ridho, jangan pakai hadis itu, ya kan? Kan harus adil, ada aturannya gitu. Ridho suami, ya, kasinan nesu, kurang asin nesu, ya kan? Ya. Terlalu manis nesu, kurang manis nesu, ya kan? Iya. Suami kan begitu ya. Dapat penghasilan banyak dikasih sedikit, dapat penghasilan sedikit bilang penghasilannya cuma sedikit ya dikasih semua. Ya kalau banyak dikasih sedikit penghasilan. Iya kan susah ridho, apalagi yang lebih besar dari itu ya kan.
Makanya dalam kehidupan antar manusia itu ada aturan syariatnya. Iya. Ya Allah, angkatlah musibah bernama Tantim Al-Baghdadi dari kami. Saya tidak baca ini, saya bolak-balik baca judulnya saja. Ya. Ada beberapa kalimat-kalimat yang keras ya, karena apa ya lehwa, di lapangan itu memang gitu ya, menyakitkan. Maka benar sekali kalau Said Qutb rahimahullah mengatakan la ya'rifuha illa man dzaqaha, itu betul ya. Tidak akan pernah bisa mengerti kecuali orang yang mengalaminya ya, yang merasakan. Maka jangan terpengaruh oleh iklan, ya kan, oleh iklan. Dari satu jenis itu bisa punya rasa bermacam-macam, ya kan? Anda dari satu kopi jenis yang sama, ya, ditanam dari kebun yang sama, diambil dari pohon yang sama, ya, dibuat oleh tangan yang berbeda, rasanya beda. Kalau ada 200 orang ini rasa kopi itu 200 cangkir, 200 rasa. Dengan satu jenis kopi, satu jenis gula, ya, satu jenis air. Ini menarik sekali, maka kalimat-kalimatnya ini luar biasa. Saya membaca yang bahasa Arabnya itu saya sampai lenger-lenger. Ya, lenger-lenger. Apa itu sih lenger-lenger? Ini pada alinea kedua, coba Anda baca halaman 211. Apalagi kalau pada bahasa Arabnya halaman 126 alinea kedua, ya kan? Para togut telah menaklukkan, menguasai masyarakat dan menghinakan mereka, menyebarkan kekufuran dan akhlak tercela. Itu kalimatnya saya tidak bisa baca ketika wahamu al-kilab al-mustahzi'ina billahi waddin. Itu bagaimana bacanya? Baca bahasa Arabnya, kemudian karena kita orang Indonesia, yang ada di sini kan bahasa Indonesia. Melindungi. Coba teruskan. Saya terus terjemahkan bahasa Jawa mawon. Melindungi segawan-segawan penghina Allah dan agamanya. Nggih, kan nek segawan itu ringan. Tapi kalau sudah anjing-anjing itu berat kan. Orang Islam kok mengajarkan bahasa gitu. Apa bahasa lain coba? Tapi kalau orang Islam, yang tersembunyi lebih baik daripada yang dilahirkan. Ya kan? Kalau orang kafir, togut, yang tersembunyi lebih jahat daripada yang dilahirkan. Tampilannya tampilan pendeta, ya, tetapi hatinya hati apa itu? Jangan dilanjutkan, tidak enak. Kemudian mengangkat orang-orang yang lalai dan para pengkhianat untuk menghimpun keabsahan mereka. Dengan semua ini rezim membuat jiwa para pemuda yang terjajah akan mengakui keabsahan kalian. Mereka melihat kalian dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Para togut membuat para pemuda menjadi bom-bom yang berada di tengah kalian. Kalian memerangi mereka dan dengan mereka kalian berperang. Yang mengambil keuntungan dari itu semua adalah pemerintah, artinya penguasa, ya. Artinya adalah Bashar Assad dan penguasa Rafidhah di Irak
dan para pemimpinnya, celakalah kalian dan celakalah mereka. Kalimatnya coba bayangkan. Fataksallahum fataksallakum walahum. Ya, kalimat taksa itu. Luar biasa. Ya Allah, angkatlah musibah bernama Tandim al-Baghdadi dari kami. Angkatlah dari kami balak para pengekor kemunafikan, yang mana kejahatan Tandim itu hanyalah salah satu buah dari kemunafikan mereka. Sudah. Lanjutkan sendiri yang masih tahan. Ya. Kalimat yang terakhir yang menghibur. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad melawan musuh atau mengangkat kezaliman atau menahan kejahatan. Allahumma ansur man jahada aduwan au rafa'a dzulman au kaffa bagian. Menarik pakai fi'il madi semua ini. Jahada, rafa'a, kaf. Ayo ikhwah, coba kita renungkan ini, ya kan? Kemudian bukan seperti ini syariat dan khilafah yang kita serukan. Pada alinea kedua itu sampai diserukan seperti itu, ya. Tetapi alinea pertama itu juga luar biasa. Ahammu amrin bin nisbati li huwa tanzihus syariati anil mumarasati al masyuhati wal jaraimil lati dan seterusnya. Ya, itu menarik. Perkara yang paling penting menurutku adalah memurnikan syariat dari praktek-praktek yang memperburuknya. Kejahatan dengan mengatasnamakan Islam disertai dengan teriakan Allahu Akbar, sedangkan Islam sendiri berlepas darinya. Biarlah penduduk Syam, kaum muslimin dan semua orang mendengar bahwa kita berlepas diri di hadapan Allah atas pembunuhan serampangan yang terjadi di negeri Syam, tentunya dan di negeri-negeri yang lain. Ia sama sekali bukan bagian dari syariat. Maka jangan kalian katakan kepada kami besok, ketika kami menyeru kepada syariat dan khilafah, kami telah mencobanya. Bukan seperti itu syariat yang kami serukan, bukan seperti itu pula daulah Islamiyah yang kami dengungkan. Ini tajam sekali ya ikhwah. Lebih tajam daripada kalimat-kalimat di atas tadi, yaitu lemah akal, ya, paham yang sakit, kemudian menikam punggung kaum muslimin, kemudian apa itu tadi, kilab itu tadi, kilabul mustahziin itu tadi, ya, itu ungkapan-ungkapan yang menurut saya spontanitas, tapi kalimat yang terakhir ini luar biasa, ya. Kalimat yang sudah dirasakan, difikirkan, kemudian disimpulkan. Jadi bukan itu, bukan khilafah al-Baghdadi itu, ya, khilafah yang kami dengungkan. Bukan syariat yang ditegakkan oleh khilafah al-Baghdadi itu syariat yang kami serukan untuk ditegakkan, bukan, ya. Kalau Anda mengikuti dengan rajin, ya kan, menarik sekali memang. Bagaimana digemborkan kembali kepada dinar, ya kan. Wow, itu bagus iklannya. Kejahatan dolar, menarik.
Tapi tidak satu potong dinar pun digunakan di dalam muamalah mereka. Tidak. Coba. Orang-orang Nasrani di bawah kekuasaannya membayar jizyah, tapi bukan sebagai jaminan keamanan, sebagai bukti ketundukan saja. Banyak sekali. Itu di daerah kekuasaannya, pajak kendaraan bermotor itu sudah dirapikan. Jadi samsat sudah ada ya level. Tetapi perkara-perkara begitu yang ditegakkan lebih dahulu, ya kan? Mestinya apa yang harus dilakukan, dikonsentrasikan? Yang harus dikonsentrasikan adalah meruntuhkan kekuasaan tauhid. Itu yang harus dikonsentrasikan. Ini persoalan besar sebenarnya. Nanti kita akan bisa menilai dari sisi administrasi. Apa perbedaan mendasar antara Al-Qaeda dengan Daulah Al-Baghdadi? Nanti kita akan bisa menilai. Setelah kita kaji insya Allah nanti. Moga-moga cukup waktunya. Islam berlepas diri dari pembunuhan terhadap tawanan kaum muslimin, ya, hanya karena berbaiat kepada salah satu jamaah yang ada. Maka membunuh satu tawanan muslim dengan tuduhan telah berafiliasi dengan jamaah tertentu serta berbaiat kepadanya merupakan sebuah kejahatan. Siapapun pembunuhnya dan apapun jamaah yang diikuti oleh tawanan yang terbunuh, tawanan muslim, ya, jika ada seorang tawanan muslim yang melakukan hal yang pantas dikisos sesuai pengadilan syar'i, maka yang berhak melakukannya adalah wali dari korban. Jika tidak, sekadar berafiliasi kepada suatu jamaah tidaklah lantas membuat darahnya halal. Bagaimanapun kesesatan tindakan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada jamaah tersebut, dan seterusnya. Ini kemudian terakhir menarik, mereka bukanlah saudara semanhaj. Wah, ini luar biasa. Saya jujur secara pribadi belum berani secara pribadi dari diri saya mengatakan seperti itu, ya. Tetapi ya tentunya orang-orang ini yang hadir di lapangan lebih memahami dari saya, lebih bisa merasakan. Tentunya kita juga berharap bahwa fitnah atau bala Al-Baghdadi ini tidak merambah sampai ke Indonesia. Kalaupun sudah ada tanda-tandanya, moga-moga Allah mengangkatnya dari kita bala itu. Sebab saya tidak bisa membayangkan dengan kondisi yang tidak jelas dari harakah-harakah jihad di Indonesia ini, kemudian kalau fitnah ini muncul menjadi semakin rumit, ya. Tetapi sekali lagi itu adalah proses yang harus dijalani. Kalau memang ada, ya, bagian daripada tamkhis Rabbani. Siapa nanti yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang bendera terakhir dari jihad di Indonesia? Ini masih dalam proses. Moga-moga kita termasuk di antara orang yang dimatikan oleh Allah sebelum datangnya fitnah, atau kita setelah menemui fitnah kita termasuk yang lulus dalam tamkhis Rabbani. Salah satu di antara dua kebaikan. Kalau membayangkan hewan-hewan yang sudah ya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meninggal dalam segala keadaan yang baik, itu kadang-kadang kita iri, ya, menghadapi fitnah seperti ini, menghadapi fitnah seperti ini. Seyogianya didengar oleh penduduk Syam, kaum muslimin, dan semua orang apa yang telah disebutkan seperti menghukum murtad tanpa bukti, membunuh atas dasar itu, dan memotong kepala merupakan kejahatan yang tidak boleh dianggap remeh. Apalagi dengan memberikan dalil pengesahan atas perbuatan itu.
Bahkan Islam berlepas diri dari itu semua. Siapa saja melakukan hal itu maka mereka bukanlah saudara kita semanhaj, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sesat, yang kita berlepas diri di hadapan Allah atas kesesatan mereka. Menarik. Kaum muslimin awam yang polos lebih kita cintai, tidak ada bandingannya daripada mereka. Jadi ayo lehwah, urutan berfikirnya itu wallah alam, ya, itu sadar atau tidak sadar itu urut gitu. Coba dari awal. Ijtihad orang bodoh, pemahaman yang sakit, menikam punggung kaum muslimin, ya, kilabul mustahziin, tidak saya terjemahkan, tidak enak. Terus berjalan sampai kesimpulannya bahwa sesat, ya. Tetapi itu berdasarkan kepada kenyataan di lapangan, waqi'i, urut gitu. Kesimpulannya sesat. Kalau contoh yang paling besar, ya, yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah bahwa golongan yang sesat itu Nasrani, ya, ternyata ya tidak hanya satu tentunya golongan yang sesat. Kemudian kita masuk kepada pendapat yang kedua, ya. Pelaku jihad di lapangan, ya, sebagian orang mengatakan, terutama yang berada di barisan Daulah Khilafah Al-Baghdadi, mengatakan bahwa mereka mewarisi manhaj Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah. Ya. Memang kita punya dokumentasinya bahwa ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ya, antara Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi hafidhahullah dengan Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah. Sehingga Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi hafidhahullah memberi nasihat yang panjang kepada Syekh kepada Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah ketika beliau masih hidup, ya, dalam beberapa amaliyat-amaliyat yang dilakukan. Masih ada bukunya diterjemahkan dalam satu buku, Mereka Mujahid Tapi Salah Langkah, judulnya begitu. Sebelum ada Daulah Khilafah, bahkan buku itu ada pengantar dari Ustaz Abu Bakar Basir kalau tidak salah. Sebelum ada Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Jadi itu semacam nasihat. Kemudian Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah menjawab nasihat itu dengan adab yang baik terhadap seorang ulama, ya, menarik sekali. Ada juga jawabannya. Para ikhwah, menurut saya perlu memahami hal-hal seperti itu, ya, perlu sekali supaya tidak dibingungkan oleh para, menurut saya, para pembohong, ya, para pembohong yang memberikan berita-berita yang, ya, sudah memenuhi keinginan mereka. Ini Syekh Al-Qaid Lu'ay As-Saqa, atau dengan kunyah Abu Rabi' Asy-Syami. Ini merupakan An-Naib Al-Awwal li Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi taqabbalahullah. Sebagaimana kita pahami, Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi, ya, sudah gugur syahid, kama nahsabu wala nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuh, ya, di jihad di Irak sebelum muncul ISIS dan Daulah Khilafah
Al-Baghdadi. Kemudian ini adalah wakil, ya, orang kedua setelah Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi, namanya Lu'ay As-Saqa atau Abu Rabi Asy-Syami. Hari ini Syekh Abu Rabi Asy-Syami yang merupakan pembantu kedua, ya, orang nomor 2 setelah Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah pada masa hidupnya, sedang di penjara Turki. Turki ya leha. Ya. Saya kedatangan seorang aktivis membawa buku bagus besar, biografi Tayyip Rajab Erdogan. Pada waktu itu dia masih Perdana Menteri Turki, sekarang sudah Presiden. Kemudian aktivis itu mengatakan, apa Anda wahai Abu Rusdan tidak berpikir alternatif seperti yang dilakukan oleh Erdogan? Dia bisa mendirikan negara berbasis Islam, tidak melalui iman, hijrah dan jihad, melalui demokrasi. Saya baca, saya kunyah-kunyah, saya baca berkali-kali. Menarik. Tapi saya bersyukur, ya, berterima kasih kepada ikhwan. Ada ikhwan ngirimi saya seri video tentang sekulernya Erdogan. Coba bayangkan bagaimana Erdogan berpelukan mesra dengan Hashemi Rafsanjani, ya, tokoh Syiah. Bagaimana berpelukan mesra dengan Netanyahu. Ternyata hari ini, ya kan, sebagian dari itu sudah ada tanda-tandanya, yaitu pemulihan hubungan diplomatik Israel dengan Turki, ya kan? Banyak yang lain lagi. Bagaimana Erdogan menghadiri satu festival yang diselenggarakan oleh kaum Syiah memperingati 10 Syura, ya, hari Asyura. Kalau Anda mau, ada, ya, foldernya itu sudah 117 pas 118. Kemarin kita tawarkan. Anda silakan nanti menghubungi panitia. Kalau panitia tidak punya, Anda ganti dia sebagai panitia. Kita biasanya, apalagi yang sudah usia agak lanjut, ya kan, menelaah kitab ini, apalagi tulisannya kecil-kecil, itu kan agak ya sudah mulai agak berkurang semangatnya, ya. Kalau saya bilang agak malas, wah tidak enak sekali, ya kan, agak berkurang semangatnya, ya kan. Kecuali orang-orang yang memang tugasnya begitu, ya kan. Tetapi kalau video kan, ya anak-anak juga bisa ngelihat, bagus. Kita juga selektif, ayo ikhwah. Tidak semua video yang kita terima itu sebagai satu hal yang kita anggap data yang benar. Tetapi kita selektif. Siapa yang mengeluarkan? Ya. Kita biasanya kalau mimbar tauhid wal jihad, kemudian as-sahab, ya, kita tahu ada ashab juga yang lambangnya seperti itu, atau ashab yang lain yang lambangnya beda, kita tahu. Jadi kita juga selektif dalam masalah ini. Jika ada yang meragukan, apa Anda yakin bahwa video itu benar, kita juga tidak asal-asalan, ya kan. Saya lanjutkan. Komandan Lu'ay As-Saqa Abu Rabi Asy-Syami, wakil Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi, semoga Allah menerimanya. Kalimat pertamanya judulnya Az-Zarqawi,
saya dan komandan-komandan awal rahimahumullah berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Daulah Al-Baghdadi. Kalimat ini saja sudah merupakan satu pernyataan yang jelas, ya, pernyataan yang jelas bahwa klaim sebagian orang, kalau tidak semua orang, ya, klaim sebagian orang bahwa Daulah Khilafah Al-Baghdadi merupakan pewaris dari pikiran Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah itu tidak dibenarkan oleh kesaksian ini. Sebab biasa orang itu selalu mencari apa ya, gantungan kan, ya kan? Maka timbulnya hadis palsu itu kan antara lain karena itu. Orang yang menyampaikan satu berita, tetapi karena dia perlu gantungan supaya dipercaya orang, dia mengatakan ini hadis itu. Begitu juga orang yang mau muncul ya di sebuah medan jihad tertentu, karena dia bukan orang yang cukup kuat, maka dia biasanya mencari gantungan, ya. Saya ini apa, orang kepercayaan Ustadz Abu Bakar Bashir, ya, gitu. Mungkin begitu ya kan? Ya. Padahal gantungan kepada manusia pun bukan gantungan yang kuat, ya kan? Gantungan yang paling kuat itu adalah gantungan kepada kebenaran, ya, yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Itu gantungan yang paling kuat. Adapun gantungan manusia-manusia yang dianggap baik oleh orang banyak itu hanya pelengkap, membantu. Maka kalau kita melihat seseorang, kita tidak melihat dia menggantung kepada siapa, ya kan? Tetapi dia menggantung kepada kebenaran apa tidak. Sebab kalau dia menggantung kepada siapa seseorang, yang tempat menjadi gantungan dia itu juga belum tentu benar. Ya. Sejarah membuktikan, perjalanan hidup manusia membuktikan. Manusia yang selama ini kita ikuti pada titik tertentu ternyata menjadi manusia yang paling membingungkan buat kita, ya kan? Itu kan banyak, ya kan? Seperti kita tersesat, kita kemudian dibawa oleh seseorang, ya. Kita tersesat di satu jalan ini, ya, ke sana. Padahal harusnya kita ke sini, terus dibawa oleh orang ini. Jenengan keliru niku. Mriki lho sing bener balik dituntun. Tapi sampai di sebuah perempatan kita ditinggal. Ya sama saja, dia tidak menyelamatkan kita. Dia makin membingungkan kita. Awal kita bingungnya cuma antara ke sana dan ke sini, sekarang di perempatan, ke sana ke sini ke situ. Ke apa? Ke sono, ya kan? Bingung makanya hati-hati, jangan berpegang kepada gantungan itu kepada orang, tapi gantungan itu kepada kebenaran yang bersumber dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Komandan Lu'ay As-Saqa, wakil Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi yang dipenjara seumur hidup di Turki, dalam risalah yang ia tulis dari dalam penjara mengatakan, sebagaimana perasaan mujahidin dan orang-orang yang menghendaki maslahat din ini, maslahat agama ini, kami bersama teman-teman yang tertawan dari kalangan mujahidin di sini juga turut bersedih atas musibah yang disebabkan oleh tindakan-tindakan menyimpang jamaah Daulah Al-Baghdadi, seperti menimbulkan kerusakan, menumpahkan darah, menyebarkan fitnah, serta membahayakan jihad dan dakwah di negeri Sam. Saya bisa membayangkan kalau yang menulis Syekh Iyad Qunaibi, dia bebas mangani urusan. Sama kalau yang menulis Syekh Abu Rabi Asyami dari penjara, maka cara membaca saya juga beda. Ya. Orang di penjara itu aja lekhwah, ya, sudah habis emosinya, ya. Jadi kalau dia menulis datar,
kecuali satu, kalau memarahi istrinya dan anaknya keras seperti itu. Dalam kepedihan yang mendalam ini, kepedihan, ya kan? Sesak dada kami sedikit terobati dengan adanya pernyataan dan fatwa ulama jihad dan dakwah di negeri Syam, serta sikap yang diambil oleh para pimpinan jihad di negeri Syam. Semoga Allah menjaga mereka semua. Ada hubungan yang langsung gitu ya, dengan sesuatu yang tidak tercampuri urusan-urusan yang hiruk pikuk di dunia ini. Di antara hal yang membuatku sakit adalah informasi yang sampai kepadaku tentang pengakuan sebagian orang bahwa Jamaah Daulah Al-Baghdadi maksudnya, dan tindakan menyimpangnya merupakan kelanjutan dari Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi dan manhaj beliau rahimahullah. Maka berdasarkan alasan dan pentingnya hal tersebut serta akibat yang akan ditimbulkan dari eksploitasi nama Syekh Az-Zarqawi dan pengorbanan para komandan generasi awal, juga sebagai pelepas tanggung jawab kami dan dalam rangka menunaikan amanah, maka kami tulis surat ini. Lalu dengan statusku sebagai salah seorang yang dimuliakan oleh Allah untuk beramal bersama Az-Zarqawi pada marhalah tahapan awal dari berkhidmat untuk jihad sebagai sekretaris beliau di Fallujah, selain itu juga beramal bersama para komandan awal yang berjihad di Irak, seperti 1. Syekh Abu Anas Asyami rahimahullah. 2. Komandan Abu Muhammad Al-Lubnani taqabbalahullah, kenapa tidak rahimahullah juga. 3. Syekh Abu Azam taqabbalahullah. 4. Syekh Abu Ayyub Al-Misri taqabbalahullah. Syekh Umar Hadid taqabbalahullah. 6. Syekh Abu Ghadiyah rahimahullah. Abu Masirah Al-Gharib, iparnya ya, rahimahullah. Sebagai orang yang mengenal mereka dan manhaj mereka, dengan izin Allah, untuk apa mereka susun manhaj itu, berjihad dan berjuang untuk menempuh manhaj itu, tidak menutup diri seperti yang dilakukan oleh Jamaah Daulah Al-Baghdadi. Mereka tidak berkhianat, tidak melakukan takfir, tidak pula menyerang siapa saja yang berusaha menasihatinya atau mengkritiknya. Semoga Allah memperbaikinya. Juga dengan bertawakal kepada Rabbku Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu semua, maka saya umumkan pernyataan. Bayangkan ya, Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi, para komandan awal rahimahumullah, dan saya sendiri, semuanya berlepas diri dari semua tindakan yang dilakukan oleh Jamaah Daulah Al-Baghdadi, seperti hulu menerapkan vonis kafir kepada jamaah-jamaah jihad secara mutlak general, menumpahkan darah kaum muslimin, merampas dan membunuh para mujahidin, membunuh diam-diam para komandan mereka, dan semua upaya menyimpang yang ia lakukan. Sungguh semua perbuatan ini telah menyimpang dari usul syar'i, maka tidak mungkin sesuai dengan manhaj Az-Zarqawi dan apa yang telah beliau susun untuknya serta ia perjuangkan bersama kawan-kawan seniornya. Kami mengenal mereka, bahwa mereka adalah ahlul haq menurut kami ya, dan Allah yang menilai mereka. Ini tawaduknya mujahidin itu seperti itu. Bahkan sebaliknya, apabila Jamaah Daulah Al-Baghdadi maksudnya mengikuti manhaj dan timbangan Az-Zarqawi serta para sahabatnya, tentu mereka tidak akan dianggap menyimpang, tidak akan mengafirkan mujahidin, tidak akan memusuhi dan membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Siapa saja yang mengenal betul siapa Az-Zarqawi dan sahabat-sahabatnya, atau ikut mengalami marhalah atau tahapan ketika itu, tidak akan berselisih dalam hal ini.
Mereka rahimahumullah dahulu menimbang segala perkara dan analoginya menurut usul dan timbangan syariat. Siapa saja yang ikut hidup bersama mereka dan dekat akan mengetahui keinginan mereka dalam hal ini. Jelas. Begitu juga sebaliknya, melihat apa yang telah dituduhkan oleh Jamaah Daulah Al-Baghdadi pada hari ini kepada para mujahidin, dan bagaimana Jamaah Daulah Al-Baghdadi menyikapi kelompok lain, seharusnya Jamaah Daulah Al-Baghdadi juga menyifati Az-Zarqawi dan kawan-kawannya rahimahumullah sebagai sahabat murtadin dan mengafirkan mereka, lalu menyerang dan membunuh mereka. Ini adalah kesimpulan, karena di antara orang-orang yang dikafirkan disifati dengan sifat-sifat ini dan dibunuh oleh Jamaah Daulah Al-Baghdadi pada hakikatnya serupa dengan Az-Zarqawi beserta para sahabat tercintanya yang kami ketahui sebagai alul haq karena kebenaran yang tampak pada kami sebelum kami mengenal mereka dengan izin Allah. Ini sebatas yang kami ketahui dan Allah lah yang menilai mereka. Jadi beliau menilai bahwa manhaj Az-Zarqawi dan para komandan awal rahimahumullah itu sama dengan manhaj para mujahidin yang dimusuhi oleh Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Seolah-olah mengatakan jika Az-Zarqawi dan para komandan itu hidup hari ini juga akan dibunuh oleh Jamaah Daulah Khilafah Al-Baghdadi, karena sama manhajnya dengan orang-orang yang hari ini dibunuh oleh Jamaah Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Jadi ya ikhwah, kalau saya membayangkan itu, harusnya memang kita berdoa setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga fitnah atau bala Daulah Al-Baghdadi ini tidak sampai ke Indonesia. Kemudian moga-moga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dunia Islam. Ya. Ini saya bayangkan kok, jangan dibayangkan sampai seperti itu. Ya kan? Moga-moga tidak terjadi. Dan Allah segera mengangkat ini. Ini masalah yang sangat penting ya. Wahai siapa saja yang masih berada di bawah bendera daulah, selama jamaah itu tetap berada pada penyimpangannya, nasihatku untuk kalian adalah agar kalian segera bertobat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, dan memisahkan diri dari Jamaah Daulah Al-Baghdadi ini sebelum kalian terlibat lebih jauh dalam menumpahkan darah mujahidin dan menghancurkan jihad di negeri Syam. Kemudian bergabunglah dengan kelompok-kelompok jihad yang sesuai dengan timbangan syar'i dan berupaya untuk memberlakukan hukum syariat dengan cara yang syar'i pula. Kepada saudaraku para mujahidin di negeri Syam saya katakan, jihad, kesabaran dan keteguhan kalian telah membuat kami bahagia, mulia dan kuat. Tetaplah maju dengan mengharapkan keberkahan dari Allah dan yakinlah pertolongannya akan datang dengan izinnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang kalian buat untuk kami dan untuk kaum muslimin. Coba aja level kalimatnya ya, mapan, tawadhu, kental hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari urusan-urusan yang rumit di dunia nyata, walaupun dunia nyata itu adalah dunia amaliyat jihadiyah dengan dipenjara. Beda kalimatnya, walaupun sama benarnya, ya kan? Beda kalimat. Menarik sekali ini. Kemudian pembahasan yang ketiga kita ambil dari Syekh Abu Maryah Al-Qahtani, Maisar bin Ali Al-Jaburi Al-Qahtani, halaman 176 ya.
mundur berarti. Judulnya menarik, ya. Tinjauannya seperti tinjauan Syekh Dr. Iyad Qunaibi, tinjauan waqi'i yang luar biasa. Beliau mengistilahkan Daulah al-Baghdadi itu sebagai khanjarun masmumun fi biladis Syam. Coba bayangkan. Ya lehwa, ini kalau yang berbicara itu orang yang merasakan di lapangan, itu luar biasa, ya, menyakitkan. Ya. Daulah al-Baghdadi adalah khanjar, di sini diterjemahkan belati. Ya. Tentunya belatinya tidak seperti bayangan kita, ya kan? Ya belati Arab lah, ya. Para ulama mujahid di Yaman itu kalau menyampaikan khutbahnya itu belatinya ditaruh di sini, di depan sini. Pakai sabuk besar itu dimasukkan, ya kan? Belati. Kalau apa? Rembu, belatinya ditaruh di sini, ya. Di samping. Kalau prajurit Narendra Mataram, kerisnya ditaruh di belakang. Kanan apa kiri? Ya. Bingung jawabnya. Kalau bingung jawabnya, jawabannya tergantung pangkatnya. Taruh di depan. Daulah al-Baghdadi menurut penilaian saya Abu Maria Al-Qahtani adalah belati beracun di negeri Syam. Sampai seperti itu aja lah. Belati itu tidak beracun saja memberi madarat. Racun itu tidak dibelati memberi madarat. Ya kan? Bayangkan ini belati beracun. Madaratnya berlipat-lipat. Ayo ikhwah, saya mengikuti pernyataan, katakanlah seperti itu, resmi maupun tidak resmi. Artinya resmi itu yang kemudian diliput di media massa atau yang tidak diliput di media massa, dari para pembenci Daulah Khilafah al-Baghdadi. Sekali lagi kita tidak benci, ya, kita menilai apa adanya. Tetapi dari para pembenci, ya, baik itu majelis diadakan oleh BNPT maupun oleh para pembenci Daulah Khilafah al-Baghdadi di luar BNPT, saya belum pernah mendengar pernyataan-pernyataan yang adil, tajam, pas seperti yang ada dalam buku ini. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau Anda mendengar ada satu, katakanlah apa namanya, ya, diskusi terbuka atau apa, membicarakan tentang kesesatan al-Baghdadi, itu rata-rata kajiannya marah, sentimen, ya kan, kebencian. Tapi tidak pernah ada argumentasi yang urut. Ini yang menarik. Tapi sekali lagi, kita tidak bermaksud membuat Amerika gembira ataupun antek-antek Amerika yang ada di Indonesia gembira. Adakah antek-antek Amerika di Indonesia? Ya, yang bertanya silahkan, ya, menjawab sendiri.
Pertanyaannya, saya antek Amerika di Indonesia kah atau tidak? Lo gitu ya pertanyaan. Syekh Abu Maria Al-Qahtani hafizahullah berkata, datang lagi menimpa negeri Syam wajah buruk yang lain dan pelatih baru beracun yang banyak membawa kejahatan serta bahayanya menyebar luas, yaitu wajah Khawarij abad ini, Tandim Jamaah Daulah, artinya Daulah Khilafah Al-Baghdadi, yang bohong dan berdusta dengan berlindung di belakang baju Tandim Al-Qaeda. Mereka mengafirkan mujahidin, menghalalkan darah, harta, dan tempat tinggal mereka. Loh, ini tajam sekali ya lewat pernyataan ini, ya kan? Tajam sekali. Dan bisa dibuktikan, coba. Artinya bahwa perkataan ini masih jauh lebih ringan daripada fakta. Apa yang terjadi itu jauh lebih mengerikan daripada ini, ya. Membunuh para mujahidin coba. Itu kan bukan perilaku khalifah, bukan perilaku orang Islam, ya kan? Membunuh para mujahidin. Dan pimpinan mereka lebih buruk lagi. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Nusairiyah dan Rafidhah Irak, ya. Mereka memutus jalur suplai persediaan dan logistik mujahidin di Homs dan lainnya di beberapa tempat. Ini fakta lapangan masalahnya, ya kan? Menyingkap kelemahan kaum muslimin dengan cara menyerahkan perbatasan-perbatasan kepada rezim, baik di Syam, di Syria maupun di Irak, serta membantu mereka menyempurnakan pengembukan kota Aleppo yang subur, dan tindakan lain yang jelas sekali memberi manfaat bagi rezim yang diktator, baik Rafidhah maupun Rafidhah itu Irak maupun Nusairiyah itu Syria, ya, Bashar Assad, serta manfaat yang didapat oleh pemerintah itu maksudnya penguasa, baik Bashar Assad maupun Rafidhah Irak, dari sebagian besar tindakan yang mereka lakukan. Fakta. Jadi kita kaji fakta lapangan hari ini. Yang kedua ini menarik sekali ya ikhwah, ya. Mujahidin ini sampai seperti itu. Ma kuntu ara anni sa'aishu liyaumin ara fihi hadzal izram bidhari'atil jihad. Kalimatnya itu begitu, diterjemahkan tentunya dengan rasa bahasa yang kurang sedikit dari bahasa Arabnya. Aku tidak menyangka hidup di hari di mana aku diperlihatkan di dalamnya kejahatan ini dengan mengatasnamakan jihad. Zari'atul jihad. Kalimatnya Zari'atul jihad. Istilah baru menurut saya. Bagaimana kalimat al-jihad itu kemudian diikatkan dengan kalimat zari'ah. Itu buruk sekali ya ikhwah. Al-jihad itu afdalul amal, ya kan, sebaik-baik amal. Paling tidak melupakan kelompok sebaik-baik amal. Zari'ah itu jahat, kejahatan. Hari ini keji sekali apa yang dilakukan oleh Jamaah Daulah Al-Baghdadi, berupa serangan ke permukiman dan muaskar kemah para mujahidin. Di antara pelanggaran ini ada yang menyasar rumah-rumah mereka. Mereka mengirim pemuda yang ditanamkan kebencian di dalam dadanya kepada mujahidin. Ini yang paling berat ya. Saya tidak habis pikir bagaimana persoalan ini, ya. Menanamkan kebencian di hati mujahidin terhadap mujahidin yang lain, itu menurut saya tidak ada kejahatan yang lebih buruk dari ini ya. Di sini juga begitu, doktrin itu dikembangkan, ya.
Itu terasa sekali di dalam pergerakan jihad ini. Di Indonesia, di penjara itu juga begitu aja, ikhwan. Bagaimana kebencian orang-orang yang telah mendeklarasikan, kita tidak tahu ya, mendeklarasikan bai'ah kepada Daulah Khilafah al-Baghdadi, itu bencinya kepada mujahidin yang lain di luar kelompok mereka. Itu ditanamkan betul. Moga-moga Allah mengangkat balak Daulah al-Baghdadi ini dari kaum muslimin, dari kita, dari mujahidin, dari seluruh dunia Islam, dengan cara yang Allah lebih tahu daripada kita. Betul ya, ini masalah besar. Sepatutnya kita bersatu padu dalam urusan jihad. Andai kata seluruh aktivis jihad yang ada di Indonesia ini bersatu padu menghadapi urusan yang ada, itu saja jihad masih merupakan beban berat, khususnya di Indonesia. Apalagi hari ini setelah kedatangan Daulah Khilafah al-Baghdadi masuk pengaruhnya ke Indonesia, menanamkan kebencian di hati mujahidin yang ikut mereka kepada mujahidin yang tidak berbai'ah kepada Khilafah al-Baghdadi. Itu fakta di lapangan. Saya harus sampaikan ini. Saya harus sampaikan. Moga-moga Allah mengangkat balak ini dari kaum muslimin, terutama para mujahidin di Indonesia. Tolong antum sekalian ikut mendoakan dalam masalah ini. Otaknya, tidak enak kalimatnya, otaknya. Coba bayangkan. Kita lihat bahasa Arabnya coba. Ma kuntu aro, kemudian masih alinea pertama. Ad-dimag ya, ad-dimag gitu. Otaknya dipenuhi dengan tuduhan kebohongan kepada mereka yang disasar supaya meledakkan diri mereka di tempat mujahidin dengan alasan mereka adalah sahabat, antek musuh yang telah murtad dan kafir dari agama Allah. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari kekufuran dan mengkafirkan seseorang tanpa alasan yang benar. Ini mali'ud dimag. Ini apa ini? Ini bukan bahasa kitab kuning ini. Menurut beberapa ustadz yang saya tanya, sudah baca ustadz ya, gimana? Ini bukan bahasa kitab kuning ini bahasa modern ini ya. Ya. Ustadz yang biasa baca kitab kuning itu maksudnya. Ya. Iya. Aku tidak mengira bahwa aku akan hidup di hari aku diperlihatkan di dalamnya tindakan kejahatan ini dengan mengatasnamakan syariat Islam ya, dan Islam berselimut dengan baju jihad dan syariat, padahal sebenarnya perbuatan ini tidak dapat diterima secara syar'i maupun akal. Bahkan ia merupakan tindakan pengerusakan di muka bumi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para pimpinan Al-Qaeda telah memperingatkan mereka supaya tidak melakukan tindakan tersebut. Telah dijelaskan tentang akibat buruk dari kejahatan besar yang akan dihasilkannya. Mereka Al-Qaeda mengingkari dengan tegas siapa saja yang melakukan tindakan amaliyah aksi ini di pasar-pasar kaum muslimin. Mereka juga menjelaskan bahwa para tagutlah yang menjalankannya supaya manusia membenci para mujahidin. Oleh karena itu para mujahidin berlepas diri dari amaliyat seperti ini selamanya. Para mujahidin juga menilai orang yang melakukan tindakan ini sebagai orang yang keluar dari syariat. Ia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah.
meskipun ada yang mengaku bahwa mereka bertakwil dalam hal itu atau berijtihad. Sekali lagi, takwil dan ijtihadnya orang yang lemah akal itu tadi, yang pemahamannya sakit. Dalam hal ini juga ya lehwah, ada beberapa seri ya, arahan yang diberikan oleh para alim mujahid dari kalangan Al-Qaeda generasi awal, seperti Syekh Atiyatullah rahimahullah ya. Nanti silahkan nanti bisa di copy dari panitia, menarik sekali bagaimana Al-Qaeda memberikan nasihat kepada para mujahidin supaya tidak meledakkan bom, baik bom itu amaliyat istishadiyah ataupun yang lain, di pasar, di tempat-tempat umum, apalagi di masjid ya, banyak sekali arahannya. Kalau memang harus meledakkan itu yang jelas gitu, yang jelas. Yang banyak dilakukan kemudian sasarannya adalah kedutaan besar negara-negara yang memusuhi Islam dan kaum muslimin ya. Di Pakistan ketika ada karikatur menghina Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Pak karikaturis dari Denmark, kedutaan besar Denmark diledakkan ya, banyak tempat-tempat lain. Apakah ini satu anjuran oleh ulama mujahid Al-Qaeda? Iya, itu anjuran. Jelas di situ anjuran. Tapi apakah itu anjuran Ustaz Abu Rusdan? Tidak jelas. Sebab Ustaz Abu Rusdan tidak menganjurkan hal seperti itu di pengajian, ya kan? Di pengajian. Ini penting. Saya tidak mau bertanggung jawab kalau ada anggota pengajian nanti tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Tapi jelas Ustaz Abu Rusdan tidak menganjurkan untuk melakukan pengeboman di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, ya, apalagi di masjid. Tidak. Apa di tempat selain itu Ustaz menganjurkan? Tidak menganjurkan dari pengajian-pengajian. Jadi jangan salah tangkap ya. Banyak yang nanti kemudian kembalinya ke sini lagi ya. Aku tidak mengira dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Daulah al-Baghdadi membunuh mujahid-mujahid pilihan, sementara tidak membunuh komandan-komandan Amerika, ya kan? Inilah jamaah Daulah hari ini, Daulah al-Baghdadi. Ia membakar yang hijau sebelum yang kering dengan kejahatan, kedaliman dan kesesatannya. Setiap hari ia membunuh puluhan mujahidin. Fakta ini menakjubkan. Ya. Demi Allah, mereka telah membunuh para qurra, ahli qiraah, pilihan dan para ahli syariat dari jamaah-jamaah salafi jihadi. Kami menyaksikan dengan mata kami, ya, dengan mata kami. Bukan dengan mata kepala kami, tapi dengan mata kami. Lebih jelas lagi itu. Kami menyaksikan dengan mata kami mereka membunuh dari kelompok Jabhah Nusrah, Ahrarus Sam dan faksi-faksi jihad yang lainnya. Mereka telah membunuh Abu Sa'ad Al-Hadrami, kemudian membunuh Syekh Abu Khalid As-Suri yang disifati oleh Syekh Al-Dawahiri dengan di antara orang-orang terbaik yang kami ketahui. Subhanallah. Apakah Daulah sudah membunuh salah satu gembong dari gembong kekafiran di negeri Syam hingga mereka bangga dan senang membunuh tokoh mujahidin ini? Iya ya lehwa, ini berat sekali. Ya. Ada seorang yang dianggap tokoh jihad di Indonesia, tidak mau bicara, tidak mau salaman sama mujahid yang lain, dibanggakan oleh pengikutnya. Ya. Gimana ya? Moga-moga Allah mengangkat balak itu dari kaum muslimin di Indonesia, khususnya para mujahidin di Indonesia, dengan cara yang Allah lebih tahu daripada kita. Bangga itu disebutkan loh.
Maka diharuskan kepada jamaah-jamaah jihad terutama Tanzim Al-Qaeda untuk mengeluarkan fatwa mereka tentang jamaah yang keji ini. Kalimatnya jamaah yang keji ini, ya, coba. Al-jamaah al-khabithah bahasa Arabnya. Ya. Allati la tarkubu fi mu'minin illa wala dhimmah. Ini bukan sifat jamaah, bukan sifat mujahid ya ikhwan. Sampai disebutkan sifatnya itu sifat orang-orang musyrik. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak menjaga. Di sini saya teruskan ya. Tidak memelihara, yang mana mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Nah, itu bukan sifat mujahid, ya. Ia adalah jamaah yang dibangun di atas pengkhianatan. Wah, ini berat, ya. Takfir, kefajiran dan kedaliman. Jamaah yang dididik untuk menarik upeti. Di setiap waktu Al-Baghdadi mendengungkan pembagian harta yang tidak setara dengan seperempat apa yang telah diberikan oleh penduduk Syam, baik harta maupun jiwa. Itu dari Tanzim. Setelah itu akan kembali lagi ke Tanzim juga, dan seterusnya. Ayo ikhwah, sekali lagi, kalau beliau menulis seperti ini, itu apa yang terjadi lebih buruk daripada yang dapat beliau tulis. Ya. Jadi seorang mujahid itu dia akan mengeluarkan sesuatu yang buruk dari sesuatu yang lain itu dengan pertimbangan. Berhati-hati sekali. Ya, jadi apa yang terjadi lebih buruk kalau tidak terpaksa, ya, untuk memberitahu kaum muslimin tentang bahayanya, maka tidak akan ditulis hal seperti itu. Ini harus kita pahami betul, ya. Daulah Al-Baghdadi adalah daulah fasad, bukan daulah jihad. Coba, itu luar biasa loh ya, kalimat itu. Proyek Al-Baghdadi seperti proyek pembunuhan Utsman. Ya, memang sengaja untuk menciptakan itu, kemudian membuat kekacauan di dalam barisan kaum muslimin. Daulah Al-Baghdadi mencampurkan antara keyakinan Khawarij dan keyakinan kejahatan Ba'ath dan seterusnya. Pasukan Al-Baghdadi mempersembahkan kepada Bashar Assad sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh negara-negara kafir. Ya. Zuhur jam berapa, Mas? 40? Wah, sudah, ini jamnya keliru itu. Ya. Saya bacakan yang terakhir, yaitu sebagai satu bentuk penjelasan yang amat jelas dari Dr. Ayman Zawahiri Hafizahullah, Amir Tanzim Qaedah Al-Jihad, halaman 40. Pemimpin umum Tanzim Al-Qaedah berlepas diri dari jamaah daulah Al-Baghdadi. Jelas. Ini penting. Jadi setelah Zarqawi rahimahullah dan para mujahid senior di Irak berlepas diri, kemudian ini persoalannya. Al-Qaedah tidak bertanggung jawab, ya, berlepas diri dari jamaah daulah Al-Baghdadi. Saya akan bacakan, ya. Jamaah Al-Qaedah mengumumkan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan jamaah daulah Al-Baghdadi. Ya, jamaah daulah Islam Irak dan Syam
tidak diberi kabar akan pembentukannya, tidak diminta konsultasi dan pendapat akan hal itu, tidak pula meridhoinya, bahkan memerintahkan untuk berhenti beramal dengan menggunakan jalan itu. Oleh karena itu ISIS bukanlah cabang dari jamaah Al-Qaeda Al-Jihad, bukan jamaah Qaidatul Jihad, tidak ada ikatan tandim dengannya dan tidak bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakannya. Jelas ya, ini masalah mendasar. Ini belum cukup tentunya, ya, belum cukup. Baru berapa pendapat ulama? Kalau dengan yang dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 baru, dan itu belum komplit. Ya, sementara ini ada 45 pendapat. Ada di antara yang menulis di sini pernah mengirim satu video peringatan langsung ya kepada para mujahid di Indonesia yang kemudian mendeklarasikan diri berbaiat kepada Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Dikirim langsung videonya. Ada mujahid di sini yang menulis itu, kemudian dia mengirimkan video itu, ya. Saya masih punya videonya, barang siapa yang menghendaki nanti bisa dicari. Ya. Soalnya banyak sekali ya. Bagaimana? Hampir 500 giga itu nyarinya di mana? Susah. Ya. Demikian aja ikhwah untuk sementara kajian kita pada pagi siang hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita sekalian untuk menimbang sesuatu dengan adil, kemudian kita istiqomah berpegang kepada al-haq, dan kita dilepaskan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balak ya, perpecahan di antara kaum mujahidin pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Sekali lagi, kalau harus ada yang kita bela, maka yang kita bela adalah al-haq. Kita tidak membenci siapapun dalam masalah ini kecuali kebatilan dan pelaku kebatilan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.